Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Buntut protes keras yang dilakukan saat rapat panitia kerja atau Panja Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah yang membahas RUU TNI, rupanya berujung upaya teror yang dialami Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Selesai pengerudukan di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu 15 Maret, kantor Kontras di Kuitang, Jakarta Pusat dipantau oleh orang tak dikenal atau OTK hingga Minggu 16 Maret sore. Menurut Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, teror terjadi sejak Minggu dini hari. Dimas mengatakan OTK tersebut terpantau memperhatikan situasi kantor Kontras. Saat ini Kontras tengah mempertimbangkan melakukan upaya hukum terhadap dugaan teror tersebut. Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andre Yunus, mengungkapkan 3 OTK tersebut mengaku berasal dari media. Namun ketiganya tak menjelaskan identitas media dan alasan berkunjung ke kantor Kontras pada dini hari. Andri menduga ketiga orang tersebut dikerahkan untuk melakukan teror kepada Kontras. Di saat yang bersamaan, Andri juga mendapat telepon misterius. Selain upaya teror, aksi protes di Hotel Bintang 5 ini juga berujung laporan polisi. Laporan ini disebut dibuat oleh seorang security Hotel Fairmont Jakarta. Sebagaimana diketahui bersama, aksi protes aktivis Kontras ini terjadi pada Sabtu malam. Sembari membawa poster protes, mereka mendesak masuk ke dalam ruang rapat dan berteriak lantang menolak pembahasan RUU TNI. Para aktivis tersebut kemudian langsung ditarik keluar oleh sejumlah orang. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Publik saat ini tengah memberikan sorotan tajam terhadap rapat Panja Komisi 1 DPR RI yang membahas RUU TNI. Banyak yang menilai rapat tersebut terkesan terburu-buru lantaran DPR melakukannya di akhir pekan dan menggelarnya di hotel mewah. Ada sejumlah kejanggalan yang kemudian disorot oleh banyak pihak terkait rapat RUU TNI. Pertama adalah pemilihan hotel mewah sebagai tempat rapat Panja RUU TNI di tengah efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim pihaknya memilih hotel karena sekaligus dijadikan sebagai tempat istirahat. Menurut Indra, rapat digelar secara maraton dan tingkat urgensinya tinggi, sehingga anggota DPR butuh tempat istirahat. Indra juga beralasan penyalaan listrik ruang DPR justru lebih boros. Kedua, yaitu tidak adanya live streaming yang biasa dilakukan oleh DPR ketika menggelar rapat. Banyak yang menyayangkan rapat tertutup yang digelar selama 2 hari, yakni 14 hingga 15 Maret 2025 itu. Ketiga, yakni penjagaan sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan elit Kopsus beserta kendaraan taktis atau rantis di depan Hotel Fairmont Jakarta saat rapat RUU TNI. Keberadaan para prajurit TNI tersebut tentu jadi pertanyaan karena dianggap bukan tugas mereka. Adapun tugas dari Kopsus TNI sendiri adalah menanggulangi ancaman terorisme. Keempat, soal aksi teror yang dialami oleh aktivis Kontras buntut aksi protes yang mereka lakukan di tengah rapat RUU TNI. Pihak Kontras sendiri menyatakan mereka didatangi oleh 3 orang tak dikenal yang mengaku berasal dari media. 3 OTK tersebut memantau kantor Kontras sejak Minggu dini hari hingga sore. Terakhir adalah pelaporan pihak keamanan hotel terhadap aktivis yang melakukan penggerudukan. Laporan ini dibuat oleh seseorang yang mengaku security berinisial RYR. Namun saat ditelusuri, pihak keamanan hotel mengaku tak mengenal sosok RYR, bahkan tidak tahu soal pelaporan tersebut.
Pimpinan security bahkan mengaku tak berani membuat laporan polisi dalam menanggapi aksi protes tersebut. Meskipun menuai sorotan tajam dan terdapat sejumlah kejanggalan, nyatanya DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU TNI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 17 Maret hari ini. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil, menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.